Israel menghabiskan dana hingga triliunan rupiah untuk membombardir wilayah Gaza. Serangan itu dilakukan tentara Zionis sejak 7 Oktober 2023 lalu. Seiring dengan hal itu, pejabat Palestina mengklaim bahwa sebanyak 18.000 ton bom telah dijatuhkan di Gaza. Dikutip dari Tribunnews, Israel dikabarkan menyiapkan 600 ton bom per hari. Lantaran jumlah yang besar itu, tentara Zionis membutuhkan sekira 30 truk khusus untuk mengangkutnya. Hal itu lantas meningkatkan pengeluaran pasukan pertahanan Israel. Sebagai pengandaian, Angkatan Udara Amerika Serikat mengeluarkan $16.000 untuk sebuah bom seberat 1.000 kg. Dengan demikian, setiap hari 15 juta dolar Amerika Serikat dikeluarkan Israel untuk menyiapkan bom-bom itu. Adanya add-on ini dapat diasumsikan bahwa angka tersebut terus meningkat. Setidaknya 25 juta per hari atau sekira 389 miliar rupiah. Dengan jumlah itu, pengeboman yang dilakukan Israel telah menghabiskan uang minimal 750 juta dolar AS atau sekira 11 triliun rupiah. Tak berhenti di situ, Israel juga mengeluarkan biaya tambahan. Biaya aset udara tambahan untuk pengawasan, pengintaian, peperangan elektronik, hingga peringatan dini lintas udara sontak meroket. Dengan demikian, Israel mungkin telah menghabiskan setidaknya 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekira 31 triliun rupiah. Menteri Warisan Budaya Israel Amichai Eliyahu belakangan ini membuat heboh publik. Lewat pernyataannya, ia mengatakan bahwa salah satu pilihan Israel saat perang ini adalah menjatuhkan bom nuklir di jalur Gaza. Namun rupanya Eliyahu tak hanya mengusulkan hal itu saja. Ia bahkan meminta agar warga Gaza berpindah ke gurun pasir. Dikutip dari Tribunnews, Eliyahu juga menyuarakan keberatannya soal bantuan yang masuk ke wilayah Gaza. Bahkan ia turut mendukung perebutan kembali wilayah jalur Gaza dan memulihkan pemukiman di sana. Politikus Israel itu juga tak mau tahu perihal nasib warga Palestina jika diusir dari Gaza. Eliyahu mengatakan penduduk Palestina itu seharusnya bisa pergi ke Irlandia atau ke gurun pasir. Menurut Eliyahu, siapapun yang mengibarkan bendera Palestina atau Hamas tak boleh terus hidup di muka bumi. Menanggapi pernyataan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengklarifikasi. Ia justru tak setuju dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Warisan Budaya Israel itu. Akibat pernyataan tersebut, Eliyahu diskors dari pertemuan pemerintah Israel sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pasukan militer Israel melakukan serangan udara ekspansif di wilayah Gaza. Serangan itu dilancarkan pada Minggu 5 November 2023 malam. Di sisi lain, pasukan darat Israel menyelesaikan pengapungan mereka terhadap kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Zionis juga membelah kantong Gaza menjadi dua. Hal itu seiring dengan kembali terputusnya layanan komunikasi di wilayah sana. Juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, tentara Zionis melakukan serangan yang meluas pada infrastruktur teror di bawah tanah dan di atasnya. Diketahui pengeboman yang dilakukan Israel berlangsung selama lebih dari 1 jam. Serangan itu intens terjadi di sekitar rumah sakit di Gaza. Dilaporkan rumah sakit Al-Shifa mengalami serangan yang berat. Bukan tanpa sebab, fasilitas medis itu menjadi sasaran rudal tentara Israel. Hal itu lantaran menurut Israel, rumah sakit itu merupakan basis operasi utama kelompok militan Hamas. Peningkatan intensitas pemboman itu terjadi setelah IDF mendapati Hamas menempatkan pasukan dan senjata di sekitar sekolah, masjid, hingga fasilitas PBB. Sejumlah tentara Israel yang ada di Gaza Utara dilaporkan mundur. Hal itu terjadi seusai mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Brigade Al-Qassam. Perang panas itu menyebabkan puluhan tentara Israel tewas dan sebagian lainnya terluka.
Dikutip dari Tribun News, sebelumnya pasukan Israel telah meningkatkan serangan ke kota Gaza, termasuk Gaza Utara. Para tentara Zionis itu menggunakan pesawat tempur, artileri, hingga kapal perang. Di sisi lain, pasukan Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan telah melakukan serangan balik. Bahkan pihaknya mengklaim telah menghancurkan 24 kendaraan militer dan tank milik Israel. Diketahui pasukan Israel itu mundur dari Gaza Utara pada Sabtu 4 November 2023. Mereka awalnya ditempatkan di daerah Al-Mahousi di utara kota Gaza. Sebagian lainnya ditempatkan di wilayah utara kamp pengungsi Al-Shati, barat laut kota Gaza. Kini pasukan Israel itu kembali ke utara dan ditempatkan di daerah Al-Amrikia, barat laut Beit Lahia. Itu berarti pasukan Israel mundur 2 km dari daerah yang dicapai pada hari pertama operasi darat. Tempat mundurnya pasukan militer Israel itu diketahui di kawasan pertanian yang jauh dari pemukiman warga. Belakangan ini, aksi yang dilakukan oleh seorang anggota Brigade Al-Qassam menyita perhatian. Video yang ramai beredar di media sosial itu menampilkan kala pasukan Al-Qassam menghancurkan tank milik Israel. Namun warganet menyoroti perkataan yang diucapkan oleh pasukan Brigade Al-Qassam saat meletakkan bom tersebut. Dalam video, pejuang Al-Qassam itu menyelinap dari terowongan bawah tanah. Ia tampak membawa peledak dan berlari ke arah kendaraan militer Zionis. Yang menjadi sorotan adalah sosok tersebut terdengar melantunkan penggalan surah Al-Quran. Ia terdengar melantunkan surah Yasin ayat ke-9. Ayat tersebut berarti, kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka sehingga kami menutupi pandangan mereka, mereka pun tak dapat melihat. Selesai meletakkan bom itu, pasukan Al-Qassam tersebut langsung kembali ke persembunyiannya. Seketika itu pun bom tersebut langsung menghancurkan tank milik Israel. من بين يدي مسدة ومن خلفي مسدة فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, menyebut bahwa anggotanya telah menghancurkan 6 tank milik Israel. Serangan pada Minggu 5 November 2023 itu juga telah menewaskan sejumlah tentara Zionis. Dalam sebuah pernyataan, Brigade Al-Qassam menyebut bahwa mereka menghancurkan tank Israel dengan peluru Yasin 105. Dikutip dari Tribun News, peluru Yasin 105 itu merupakan peluru buatan lokal. Sedangkan kendaraan militer Israel yang dihancurkan merupakan tank di barat laut kota Gaza. Kemudian 2 tank di Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza, dan 3 lainnya di Beit Hanon. Brigade Al-Qassam juga menembakkan rudal ke pangkalan militer Raib. Tak hanya itu, serangan juga dilancarkan ke kota Beersheba di Israel. Hal itu sebagai bentuk pembalasan atas pembunuhan warga sipil Israel. Para pejuang Hamas menargetkan pasukan Israel yang menyerbu barat laut dan barat daya kota Gaza serta timur Hajar al-Dik dengan puluhan mortir. Selain itu, kelompok kendaraan Israel yang memasuki kawasan Al-Karama, barat laut kota Gaza, juga diserang dengan mortir kaliber berat. Pasukan darat Israel atau IDF menguasai sebuah kompleks militer Hamas di jalur Gaza. Hal itu terjadi saat tentara Zionis itu melakukan operasi darat pada Minggu 5 November 2023. Seiring dengan hal tersebut, IDF juga menghantam
lebih dari 450 target Hamas. Menilik pernyataan IDF yang dibagikan di kanal Telegram, IDF mengklaim telah berhasil menduduki kompleks Hamas. Kompleks tersebut berisi pos-pos pengamatan, area pelatihan bagi anggota Hamas, dan terowongan bawah tanah. Selama operasi tersebut, IDF menyatakan bahwa sejumlah anggota Hamas telah terbunuh. Salah satunya adalah Jamal Musa, yang bertanggung jawab atas operasi keamanan khusus Hamas. Di sisi lain, selama beberapa hari terakhir, jet-jet tempur Israel menghancurkan 450 target Hamas. Ratusan target itu termasuk terowongan anggota Hamas, kompleks militer, pos pengamatan, pos peluncuran, rudal anti-tank, dan lain-lain. Selain itu, IDF juga menyerang pusat komando militan Palestina tersebut. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari menuding rumah sakit Indonesia di Gaza dibangun di atas jaringan terowongan Hamas. Selain itu, Israel juga menuduh rumah sakit tersebut melindungi jaringan terowongan dari pengeboman. Terkait hal ini, Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY, Dr. Henry Hidayatullah membantahnya. Dikutip dari Tribun News, Henry menjelaskan bahwa RS Indonesia yang dibangun di Gaza itu hanya untuk melayani pengobatan. Hal itu disampaikan Henry dalam pernyataannya secara virtual pada Senin 6 November 2023. Dikatakan Henry, proses pembangunan hingga desain disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Ia menekankan segala fasilitas medis yang ada di sana hanya dibangun untuk pelayanan pasien. Henry juga membantah adanya tuduhan soal kanal-kanal di rumah sakit. Tangki yang ada di RS Indonesia juga digunakan untuk keamanan dan tempat penampungan air. Pihak MERCY sendiri menegaskan bahwa tudingan itu merupakan kabar bohong semata. Polisi Israel menembak mati seorang remaja Palestina di Yerusalem Timur. Insiden itu terjadi pada Senin 6 November 2023 pagi. Remaja tersebut ditembak lantaran diduga melakukan penikaman terhadap seorang polisi Israel. Dikutip dari The New Arab, polisi Israel mengungkapkan bahwa tersangka adalah remaja berusia 16 tahun. Remaja tersebut mempersenjatai dirinya dengan sebuah pisau. Ia lantas menyerang dua petugas polisi yang ada di perbatasan Israel. Satu polisi mengalami luka serius dan yang satu lagi mengalami luka sedang. Lonjakan serangan terhadap pasukan Israel di Yerusalem Timur terjadi bersamaan dengan perang Zionis di jalur Gaza. Diberitakan sebelumnya, tentara Israel juga membunuh 3 orang Palestina di desa Abu Dis. Menurut perhitungan jurnalis Palestina, pasukan Israel telah membunuh setidaknya 14 orang Palestina dari Yerusalem Timur. Dalam pernyataan terpisah, polisi Israel mengumumkan jumlah tawanan mereka. Pihaknya menyatakan bahwa sebanyak 23 warga Palestina dari berbagai daerah di Yerusalem Timur ditahan oleh Israel. Para tawanan itu rata-rata berusia 13 hingga 40 tahun. Serangan membabi buta dilancarkan Israel di Gaza, Palestina. Tak hanya menargetkan militan Hamas, namun Israel turut menyasar warga-warga sipil. Bahkan tentara Zionis itu menyerang warga sipil yang bertugas untuk pemakaman jenazah. Dikutip dari Tribun News, serangan militer Israel itu menghantam sekelompok pekerja pemakaman di Beit Lahia. Para pekerja itu diketahui akan melakukan pemakaman jenazah. Setidaknya ada 10 warga Palestina dikabarkan tewas dalam serangan ini. Artileri Israel juga menyasar wilayah timur kota Al-Harara di Provinsi Selatan Khan Younis. Tak hanya itu, timur Al-Wusta di wilayah tengah juga menjadi sasaran serangan Zionis. Diberitakan sebelumnya puluhan orang tewas imbas serangan udara Israel pada Minggu 5 November 2023. Sebagian jasad warga Palestina yang terbunuh diangkut ke rumah sakit di Deir el-Balah. Jasad-jasad tersebut diangkut menggunakan kereta yang ditarik oleh seekor keledai.
Layanan komunikasi dan internet di wilayah Gaza berangsur kembali pada Senin 6 November 2023. Sebelumnya, internet di Gaza terputus lagi sejak Israel melancarkan serangan. Diketahui Israel kembali membombardir Gaza pada Minggu 5 November 2023 malam. Dikutip dari The New Arab, layanan komunikasi kembali secara bertahap di berbagai daerah di jalur Gaza. Namun tak diketahui apakah layanan telah kembali ke seluruh jalur Gaza atau hanya di wilayah tertentu. Paltel, perusahaan telekomunikasi Palestina, sebelumnya memperingatkan terkait padamnya layanan komunikasi. Hal itu imbas kurangnya bahan bakar di wilayah Gaza. Bukan kali pertama, ini adalah ketiga kalinya layanan komunikasi di Gaza padam dalam sebulan. Sebelumnya, Israel juga memutus semua telekomunikasi di jalur Gaza pada 27 Oktober 2023. Selama 36 jam, warga Gaza harus kehilangan kontak dengan kerabat dan keluarga mereka. Kemudian pada Rabu lalu terjadi pemadaman listrik kembali selama 12 jam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.